Sidoarjo adalah salah satu penyumbang data anak putus sekolah yang cukup besar. Bahwa semua anak bisa belajar. Bahwa semua orang itu berhak untuk mendapatkan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Maulidina selaku host. Pada pagi hari ini kita akan membahas diskusi tentang dunia pendidikan yang akhir-akhir ini menjadi sorotan. Mulai dari terkait kurangnya pemerataan di dunia pendidikan, kriminalisasi guru, dan lain sebagainya. Dan pada pagi hari ini saya tidak sendirian di podcast Golkar Sidoarjo TV ini, channel kebanggaannya Arek Sidoarjo. Pagi ini saya ditemani oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, yakni Ibu Dr. Esti Nalurani SOS MM. Beliau ini adalah Kepala dari Yayasan Think Indonesia Movement. Selamat pagi Ibu Cici. Ya pagi. Iya pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Rada flu ya. Meskipun flu, beliau tetap semangat dan auranya kalau kata anak sekarang ini positive vibes. Alhamdulillah gitu ya. Pagi ini kita diskusi tentang Think Indonesia Movement, khususnya Think Indonesia School itu sendiri, Ibu. Beberapa hari ini, akhir-akhir ini apalagi dunia pendidikan sedang ramai diperbincangkan. Menjadi topik yang cukup menarik juga dan penting mengenai pendidikan. Nah, Ibu sebagai kepala dari Yayasan Think Indonesia Movement, khususnya ini di PKBM Think Indonesia School, kalau nggak salah sekolahannya ya. Itu mungkin di sini saya dan juga teman-teman yang ada di rumah ingin mengetahui lebih jauh, bisa diceritakan oleh Ibu Cici mengenai apa itu Yayasan Think Indonesia Movement, khususnya Think Indonesia School itu sendiri. Jadi memang kalau dibilang dunia pendidikan lagi heboh, iya. Cuman satu kata sih Mbak sebenarnya, ikhlas. Artinya gini, ketika orang masuk ke dalam dunia pendidikan, fokus deh, lurus deh gitu. Tujuannya apa untuk pendidikan itu? Ya semua juga tahu beberapa pendidikan bisa saja ke monetizing dan kemudian menghasilkan uang yang cukup banyak gitu ya. Tetapi sebenarnya perjuangannya itu lebih dari itu. Ya kalau misalnya yayasan pendidikan atau perusahaan yang menaungi yayasan tersebut itu cukup oke, ya oke lah. Itu sebagai sebuah fasilitas yang luar biasa. Akhirnya kan fasilitasnya banyak. Betul. Tapi berapa harganya? Ya kita tahu lah, banyak sekolah yang memang mahal sekali ya. Tapi memang fasilitasnya bagus-bagus. Pertanyaannya, apakah tidak bisa fasilitas yang mungkin tidak sebagus itu, tapi dibuatlah yang menyerupai atau istilahnya itu MPC ya, mbuh piye carane. Anak-anak yang sekolah di sekolah yang dengan biaya yang cukup terjangkau ini juga bisa menikmati kurang lebihnya, yang kalau yang sama mungkin enggak ya karena fasilitasnya beda. Tapi kurang lebih yang menuju hal yang sama. Maka para pengurusnya harus lurus. Nah, dibilang tentang yayasan ini memang perjuangan banget, Mbak. Memang yayasan kami baru berdiri tahun 2020-an semasa pandemi. Tetapi perjuangannya dari tahun 2010. Iya, karena kami berjuang sendiri, kami bergerak sendiri, kemudian yang diperjuangkan adalah visinya kekeh gitu ya. Di Think Indonesia Movement ini semua yang di bawah yayasan ini punya istilahnya visi di entrepreneurship dan juga ke literasi digital dari dulu itu. Jadi dari terutama tahun 2017, Think Indonesia itu yang semula belum di ACC ya istilahnya, sekolahnya kan kita masih proses ke dinas, itu panjang kan ceritanya. Itu sudah pakai digital, Mbak. Di kami itu sudah pakai dulu itu ada banyak belum pakai yang sekarang ini ya, yang berbayar itu kita pakai macam-macam
saya nggak boleh nyebutkan mereknya, tapi aplikasi-aplikasi online pada saat itu. Dan pada saat itu belum bentuknya sekolah, tapi berupa sharing knowledge aja. Jadi kita sharing knowledge kayak semacam kursus-kursus online, tapi ya nggak bisa dibilang kursus juga, karena kadang berbayar, kadang enggak. Berbayarnya pun tidak yang sebesar itu gitu. Nah, jadi kita pakai literasi, entrepreneurship, dan digital. Alhamdulillah didukung oleh dinas, kemudian kami mendapatkan izin di tahun 2020-an pas pandemi, peralatan kita udah lengkap. Kemudian pada saat itu shifting pendidikan ya, dari yang offline kemudian online. Kemudian tahun 2021 saat izin operasional Think Indonesia School ini berdiri, itu udah mulai hybrid, ada yang masuk ada. Nah, di situ kami mengajukan di Think Indonesia School ini 3 jenis kurikulum, bukan kurikulum, lebih ke 3 jenis cara belajar. Yang pertama adalah pure homeschooling. Pure homeschooling itu yang ngajar orang tuanya, Mbak. Namanya homeschooling, jadi jangan salah ya teman-teman. Namanya homeschooling itu harusnya pendidikan itu adalah amanah orang tuanya. Bukan guru yang datang ke rumah. Itu les schooling. Kayak les-lesan atau ruko schooling gitu ya. Jadi kalau the real homeschooling itu orang tuanya. Think Indonesia School memprovide program yang sesuai dengan kebutuhan persyaratan pemerintah kan ada prasyarat yang harus dikasih kan dari pemerintah. Nggak boleh enggak, karena itu sudah standar pendidikan di Indonesia. Nah, sisanya kegiatan, jadwal apa segala macam itu tanggung jawab orang tua. Itu kalau pure homeschooling, Mbak. Nah, submitlah ke kita submit ke portfolio ke Dapodikan kayak gitu. Nah, yang kedua adalah homeschooling activity. Di schoolnya bersama orang tua itu. Tapi ketika activity, jadi kalau di sekolah kami terutama yang Think Indonesia School di Surabaya, itu kalian kalau ke sana misalnya ya, mudah-mudahan nanti segeralah di Sidoarjo sama lengkapnya dengan yang Surabaya. Itu ada 3D printing. Ada animasi 2 dimensi, 3 dimensi, kamu bikin modeling terus di print jadi 3D printing. Di situ juga ada dapur. Dapur tuh setup studio. Jadi ketika masak diajari HPP, cost operasional dan cara jual, dan langsung dia online. Sambil masak. Jadi anak-anak ini terbiasa dengan kamera, terbiasa dengan lampu. Gitu. Dan terbiasa dengan sensitivitas clip on kayak gitu-gitu. Kemudian ada juga studio foto, studio podcast, studio live streaming, studio kopi, mesin-mesin brewing kopi, benar-benar yang mulai dengan standar industri yang besar itu sampai yang biasa. Sehingga mereka tuh bisa menghasilkan produk terakhir. Nah, anak-anak yang homeschooling activity ini datang dan memilih dia tuh mau activity apa. Ketika dia SMA, dia udah mulai ngambil spesifikasi dia mau apa. Nah, ketika lulus, ijazahnya itu sudah ada ijazah dari Dinas Pendidikan dan ijazah dari kita, bukan ijazah, sertifikat bukti dia sudah achieve apa saja ketika di sekolah. Beberapa murid dari kami yang homeschooling activity ini lebih mudah diterima di luar negeri. Kenapa? Karena di luar negeri itu tidak hanya nilai patokannya. Karena kan nilai tetap aja mereka tes masuk kan, karena mengkonversi nilai kita ke nilai luar negeri lah istilahnya gitu. Tapi justru sertifikat ini yang dipakai. Kenapa? Oh, kamu ahli apa nih? Kamu ngapain nih? Kamu bisa apa? Sangat menunjang gitu. Iya, gitu. Nah, program ketiga kita adalah part schooling. Part schooling ini satu anak dihandle banyak mentor. Gitu. Banyak mentor. Kenapa? Karena ya ini tadi kalau di tempat-tempat para pegiat homeschooling mengatakan ini ruko schooling. Ini lebih dari ruko schooling bahasanya tuh gitu ya. Karena dia boleh belajar di mana aja. Kalau anaknya lagi mood belajar di mall, silakan. Kalau anaknya mood lagi belajar di tempat kami ya silakan. Mood di rumah ya silakan. Tapi mentornya banyak. Karena anak ini kita fokuskan. Karena apa? Orang tuanya menyatakan belum sanggup untuk menerima amanah mendidik atau memberikan program seperti pure homeschooling. Berat loh Mbak, jadi orang tua pure homeschooling kan harus komitmen ya. Betul. Disiplin, komitmen jadwalnya,
dan istilahnya fokus, telinganya nggak boleh terpapar, itu kok anak nggak sekolah dan sebagainya gitu kan, butuh. Nah ini orang tua yang belum siap kita masukkan kita tawarinnya programnya yang part schooling itu. Dan beberapa anak-anak part schooling kebetulan, makanya ini lagi kita mengembangkan program juga, itu ada yang neurodivergen atau ada autisme, ya, ada ADHD. Cuman kami tidak menghandle yang spektrum autis yang tertentu karena itu terlalu berat bagi kami. Jadi yang tengah-tengah ini kita handle dan itu di part school. Ada yang underachiever tuh begini Mbak. Pernah dulu waktu sekolah pernah ada anak yang teman-teman kalian yang lambat gitu. Iya. Lambat. Sering dibully akhirnya kan. Ya kan? Padahal dia underachiever Mbak. Kinerja otaknya memang tidak seperti itu. Jadi kalau kalian membuli anak-anak yang lambat itu, kalian sama kayak membuli ciptaan Allah. Karena itu sebenarnya ada sinapnya yang tidak sinkron sehingga dia sedikit lebih lambat daripada kalian. Itu kan standar ya jadinya. Terstandar achievement harus gini. Lah dia secara kinerja neuronnya, otaknya itu tidak sampai ke situ. Nah, Think Indonesia School itu punya visi ke sana, Mbak. Bahwa semua anak bisa belajar. Bahwa semua orang itu berhak untuk mendapatkan pendidikan. Itu perjuangannya di sana gitu loh, Think Indonesia Movement sebagai yayasan, kita punya Think Indonesia School gitu. Panjang ya. Dan baru tahu juga tadi beberapa kayak homeschooling yang pure itu ternyata seperti itu, karena pengalaman saya dan juga teman-teman mungkin yang ada di rumah. Selama ini kalau homeschooling kan kita mikirnya pengajarnya sekolahnya di rumah. Iya, datang ke rumah gitu. Itu less schooling. Itu tadi kalau di kami itu boleh, tapi itu kami tidak menyebutnya homeschooling, itu part schooling. Artinya itu ada sebuah kerjasama lah gitu. Jadi kayak kami tidak boleh ngeklaim itu homeschooling karena namanya homeschooling, sekolahnya tuh ya di rumah itu oleh orang-orang rumah, yaitu orang tuanya gitu. Nah, Think Indonesia ini juga sebagai sekolah rujukan tempat peserta program beasiswa prestasi dari DPD Golkar Sidoarjo kan ini juga menarik. Nah, konsep pendidikan kesetaraan dengan sistem flexible learning itu yang seperti apa yang didapatkan oleh para peserta dari beasiswa prestasi tadi? Jadi memang dari Dinas PKBM seluruh Indonesia ini Mbak, kita ngomong soal PKBM itu memang punya amanah untuk membantu menaikkan nilai keterdidikan atau pendidikan orang-orang di Indonesia. Saya bilang orang-orang karena tidak hanya anak-anak ya gitu. Nah, adanya PKBM itu kan ada kejar paket A, paket B, paket C. Mungkin tidak banyak yang tahu A itu apa, B itu apa, C itu apa. Kejar paket A itu yang setara SD. Kejar paket B itu yang setara SMP. Kejar paket C adalah yang setara SMA. Nah, nilai putus sekolah di Indonesia cukup masih luar biasa. Dan saya juga baru mendapatkan informasi Sidoarjo adalah salah satu penyumbang data anak putus sekolah yang cukup besar. Saya nggak ngomong terbesar ya karena saya juga belum lihat data dan belum comparing, tapi cukup besar. Nah, peran dari PKBM ini itu memberikan flexible learning sebenarnya, hampir semua PKBM. Nah, tapi bagaimana waktu kami diskusi dengan Pak Adam gitu ya, kami diskusi dengan Pak Adam menyampaikan niatannya bla bla bla. Kami juga berdiskusi dengan dinas bagaimana ini bisa terlaksana gitu ya. Ya sudah, itu bisa terlaksana insya Allah. Dengan flexible learning itu artinya begini, itu yang beberapa anak yang memang kepengen daily school itu bisa via online dengan jadwal yang mereka pilih gitu. Karena flexible learning itu tadi ya. Yang kedua, kalau mereka yang masih bekerja itu juga bisa memilih juga programnya. Insya Allah mudah-mudahan kita lebih banyak pilihan waktunya, semakin kesini semakin banyak pilihan waktunya. Di guru-guru ini, kalau di kami itu namanya tuh warga belajar. Guru itu namanya mentor, karena mendampingi ya. Jadi bukan guru yang cuma ngajarin doang, tapi benar-benar mendampingin. Di PKBM kami itu begitu. Nah, itu boleh milih apa saja, tapi harus masuk. Kemarin kami juga sempat sampaikan ke Pak Adam,
Jangan sampai anak-anak yang daftar atau orang-orang yang daftar ini cuma daftar doang tapi nggak pernah masuk gitu ya. Karena kan kami tuh punya kewajiban di dinas untuk ngasih portfolio, ada nilai, ada apa. Tetap itu harus jadi sistem harus berjalan. Dan bukan hanya menggugurkan kewajiban sistem saja. Kita punya amanah loh Mbak. Yang sekolah itu harus ngerti secara knowledge ya, secara ilmu pengetahuan, kita punya amanah di situ bahwa dia nggak cuman menggugurkan kewajiban pokok dapat ijazah. Jangan. Fungsi sekolah mencerdaskan kehidupan bangsa kan gitu ya. Nah, kalau itu kan tidak mencerdaskan. Jadi tetap dia harus hadir sekolah, harus bisa, harus mampu dan harus ikut ujian sesuai dengan kebijakan dan peraturan. Hanya saja yang tadi bilang ada anak kebetulan slow learner. Kalau di sekolah umum mungkin ditinggal ya karena satu kelas 30 apa bahkan 40 ya masa nungguin satu orang. Nah, ini enggak. Oke, anak ini kita tambahin apa nih? Nah, itu bisa online. Begitu. Nah, kemarin sempat diskusi juga sama Pak Adam, mudah-mudahan ada sesi-sesi khusus yang bisa offline. Tapi kan ini tergantung dari orang-orang yang daftar ini karena mereka juga ada yang bekerja ya, usianya sudah di atas usia sekolah lah gitu ya. Itu jadi kan kami masih terus mendiskusikan soal teknisnya, tapi kalau yang di flexible learning memang bisa secara online gitu. Untuk sasaran dari Bu Cici sendiri, selain seseorang yang mempunyai minat yang tinggi dalam belajar, siapa saja yang bisa mengikuti program beasiswa prestasi dari DPD Golkar Sidoarjo itu? Sebenarnya kemarin ya itu sempat diskusi sama Pak Adam, memang yang putus sekolah, yang pastinya masih mau sekolah. Karena jangan sampai cuman daftar tok tapi nggak pernah hadir atau bahkan titip absen. Maaf ya nggak ada. Nggak bisa kalau ditingin. Saya bilang nggak bisa ya Pak. Ini beneran memang harus sekolah. Cuman kalau dibilang kriteria, ya orang yang memang harus mau sekolah Mbak. Satu itu. Kedua, mungkin ya itu anak-anak yang memang usia putus sekolah yang juga ya itu tadi mengalami kesulitan untuk beradaptasi secara sosial atau secara ekonomi. Betul. Karena saya nggak tahu ya nanti Pak Adam mungkin yang lebih tahu di akar rumput beliau ini apa saja problematika yang terjadi di masyarakat kan lebih tahu beliau ya. Nah di kami adalah menerima bagaimana kondisi yang mereka ini dibantu dengan timnya Pak Adam, ijazah-ijazah terakhirnya atau berkas-berkas portfolio terakhirnya ini terkumpul. Kemudian kita lapor ke Dapodik, lapor ke dinas, ini itu harusnya masuk strata yang mana. Jadi memang kalau dibilang selain yang niat ya memang harus yang niat Mbak. Yang kedua ya memang yang membutuhkan. Artinya kan sebenarnya kan kalau kita ngomong masalah ekonomi, masalah bahasanya biaya lah gitu ya. Di PKBM kami insya Allah juga nggak terlalu seperti apa. Dan dengan support beasiswanya Golkar Sidoarjo juga kayaknya sangat membantu. Ya mudah-mudahan bisa menjembatani lah. Kami sebagai pihak sekolahnya merasa beruntung atau bahasanya apa ya? Merasa terhormat lah bahasanya begitu ketika ditunjuk gitu. Wah, kira buat tempatnya Golkar asik pisan iki ya. Hah? Oh, asik pisan Golkar iki ya. Oh, ya Allah. Mungkin. Waduh. Selamat pagi Ibu. Pagi. Ini saya anterin buah untuk hadiahnya Mbak. Apa namanya? Putri. Mbak Putri. Oh iya, Mas. Andre Ibu. Wah, enak ini. Ya Allah jatuh hati Mas. Ini buahnya Ibu ya dari kebun saya Ibu. Oh iya, wah. Sama mana buahnya teman-teman? Ayo mana buahnya teman-teman? Kebun tahu ya Allah. Buahnya dari kebun saya. Iya, makasih. Kebunnya di mana, Mas? Sama Semangka. Kebunnya di mana? Saya buka ya ini ya Mas ya. Ini kebun saya ada di Pacet. Oh, Pacet. Daerah Blundung. Oh Blundung, iya. Ibu, ini. Nggak masuk Sidoarjo ya, Mas? Ini emang kita emang secara area emang disebar Ibu. Ada di Pacet, Sidoarjo, bahkan hingga Lombok ada. Oh iya, cabe ya. Untuk Mbak Putri Cici. Makasih ya. Iya, ini buahnya yang dijalan. Fresh berarti dari pohon ya langsung. Iya, Langsung ya. Dari kebun tadi pagi kita panen, sekarang kita antar nyampe Golkar Sidoarjo. Luar biasa. Padahal
melon sama ini nggak ada pohonnya. Kan nggak ada pohon di bawah. Beneran bohong saya. Merambat dia ya. Bohong saya. Masnya ini Monggo Rere. di situ. Kasih ya. Gimana ya? Oke. Oke, makasih Mas. Sama-sama, Ibu. Iya. Tadi saya sempat curi dengar Ibu ini dan Mbak Putri, jadi kan mengenai PKBM Think School Indonesia. Ya, Saya Think kan Indonesia School. sorry, PKBM Think Indonesia School. Pikirin soal Indonesia, Mas. Asik. Dipotong clipper FYP ini. Kalian dengar tahu? Jadi dengar tadi kalau nggak salah PKBM Think School ini, PKBM Think Indonesia School School, ini ya. juga memiliki seperti fasilitas untuk sekolah fleksibel, di mana kan saya kan juga masih putus sekolah, sehari-hari juga kerja sebagai buah. Apakah bisa saya dan teman-teman saya nanti yang ketika fleksibel ini ingin sekolah di PKM Think School? Gampangnya this sih Mas, this school, sekolah PKM ini. School This school. Di school Indonesia. Nah, this school tuh sekolah ini. itu. This school tuh kependekan dari dari Think Indonesia Gitu. School. apakah bisa Bu, kita sebagai yang sekolah ingin juga sambil terusin studi kita, tempatnya apakah bisa harus datang ke sekolahnya di school atau fleksibel Bu tempatnya Ibu? Dulu Mas terakhir sekolahnya apa? Dulu aku terakhir SMA. SMA loh. SMP. Udah lulus SMP kelas berapa? SMPN 2 dulu sana Ibu. Ini kan mau SMA lagi, cuma lagi kita masih belum dalam biaya dan juga tempat kita nggak bisa untuk itu. Nah, Oke. dan saya dengar Ada ijazahnya nggak kemarin waktu SMP? ijazah ada Ibu. Ijazah lulus SMP Iya, ada ya? ada, Oke. Ibu. Kalau yang ada lulusan ijazah lulusan SMP ini nanti masuknya ke kejar paket C Mas namanya. Kejar paket C. Iya, kejar paket C itu program kejar paket C kita yang setara untuk SMA. Tapi memang dibilang fleksibel itu Masnya bisa milih jadwal belajarnya. Iya, Satu, kedua itu kan via online ya. iya. Jadi bisa diakses. Ya memang Masnya memang harus punya sinyal ya. Iya, betul. Saya dengar memang di Golkar menyediakan wifi gratis. Jadi Iya, kalau iya. Masnya misalnya keberatan dengan biaya sinyalnya, istilahnya bisa ke sini katanya begitu. Nah itu boleh. Jadwalnya silakan memilih nanti waktu daftar dikasih jadwal pilihannya begitu Mas. Gitu. Mm-mm. Jadi kita yang nentuin jadwalnya sendiri sama PKM sama di Indonesia School. Kemudian kita kalau oke, approve, kita tinggal daftar ke school. Jadi kayaknya kalau di Golkar ini kolektifnya ke Golkar Mas. Oh, Jadi gitu. pendaftarannya itu ke Golkar nanti yang ke kami gitu. Menjembatani ke pihak. Karena kan nanti ada prasyarat-prasyarat yang harus dikumpulkan kayak gitu ya. Kebetulan tadi tuh saya sempat ngobrol juga sama timnya Pak Adam. Iya. Itu katanya ada beberapa misalnya kehilangan ijazah apa segala macam atau hidupnya berpindah-pindah itu bisa diteruskan dengan nggak tahu timnya Pak Adam lah untuk mencarikan histori ke dinas-dinas atau ke SD yang mereka atau SD atau SMP gitu. Nah dari kami kan nggak bisa melakukan itu kan Iya, dari benar. Hanya di tim dinas dan dewan. tim Pak Adam yang melakukan. Nah dari situ nanti diregistrasikan ke kita masukkan ke Dapodik ya, kita masukkan ke dinas baru kita bisa memulai. Untuk jadwalnya itu tadi milih. Jadi emang cukup simple dan secara alur emang benar-benar terpercaya dan tegak lurus dengan Iya. itu. Berarti Ya itu yang dari kemarin saya pesankan Mas, saya panggil Mas Adam ya kemarin sama saya. Ini alhamdulillah kita merasa istilahnya terhormat lah untuk ditunjuk sebagai lembaga yang ada program sekolah ini gitu kan dari Golkar. Hanya saja kami memang harus memenuhi banyak prasyarat dari dinas dan itu nggak bisa ditawar. Nah itu nanti katanya dibantu oleh tim Pak Adam. iya. Berarti emang cukup approve ini teman-teman untuk yang ingin mengejar paket setaraan bisa langsung menghubungi Golkar Sidoarjo atau juga Think Indonesia School. Langsung ke Golkar aja. Langsung ke Kalau aja. program ini langsung ke Golkar. Soalnya kalau ke Think Indonesia beda, kita programnya memang beda. Kita reguler ya kalau langsung ke kita. Oh iya. Biasanya kalau kita tanya itu memang ada beberapa yang langsung ke kita nanya-nanya. Mungkin karena sosialisasinya udah sangat luas ya Cukup masif sosial media. Iya, terus itu jadi ke kita, terus kita tanya dari mana mau ikut programnya Golkar Sidoarjo. Oh langsung ke Golkar aja, gitu. Jadi memang programnya langsung ke Golkar. Kenapa? Karena saya kan nggak tahu ya mereka daftar atas dasar apa, kemudian mungkin kelengkapannya kurang apa. Itu saya minta tolong ke
timnya Mas Adam gitu, Pak Adam. Cukup oke di school Indonesia. Cukup membantu permudah juga nanti Iya, kan persyaratannya dan karena sebagainya. kalau dari tim kami nggak punya jalur sampai ke kecamatan, desa-desa gitu kan. Belum manggil ya, belum. Iya, belum. Artinya kan untuk ngetrace terakhir di mana, ijazahnya di mana. Kadang ada yang kemarin sempat yang kena bencana itu loh, yang sempat iya, kena iya. bencana itu, rumahnya kan hancur ijazahnya. Jadi dia sampai kemudian dia secara ekonomi nggak bagus, nggak bisa ngelanjutin karena histori ijazah nggak ada, ya kan. Terus biaya juga kan dia nggak ada. Gitu. Nah itu kemarin sempat dibantu sama timnya Pak Adam. Semoga terbantu Ibu ya. Untuk ini Bu, untuk kan mungkin teman-teman yang di luar Sidoarjo ingin daftar ini bisa di mana Bu ya selain di Sidoarjo? Oke, kalau di luar program berarti ya? Iya, betul. Kalau di luar program langsung aja ke Instagram atau ke websitenya Think Indonesia School. Di Gitu. daerah Surabaya juga ada kantornya? Kita ada di Surabaya, ada di Surabaya. Sidoarjo, ada di Jember. Paling jauh Jember. Nggak jauh sih kalau dari Jember. Bagi orang biasa cukup jauh Ibu. Iya. Tetes saya. Kalau dari Pasuruan ya? Mana? Tetes. Tetes Jauh. jauh. Jakarta. Jember lagi Jauh Jember. sih. Oh iya. Kalau dari Jember nggak jauh sih. Sementara 3 cabang dulu. Ya, tapi yang paling banyak di Jember itu PAUD TK. Jadi untuk PKBM-nya belum banyak. Tapi yang banyak siswanya tuh TK PAUD yang di Jember. Itu kalau di Surabaya itu ada laboratorium itu Think Indonesia Activity Center namanya. Kemudian kita juga ada Taman Baca Think Indonesia, taman apa? Perpustakaan Think Indonesia atau apa? Indonesia. Di Surabaya mana boleh tahu Ibu? Di daerah Mastrip. Oh Mas Trip. Iya, Gitu. Kayak yang di Sidoarjo di mana tempatnya? Di ini di Cimon, Citra Harmoni. Harmoni. Taman bukan itu ya? Bukan. Oh, bukan. Masuk ke Cimonnya. Gitu. Nanti ujiannya di sana, Mas. Nah, oh iya lupa. Jadi kalau ujian di sana Jadi kan nggak online bisa, nih. nggak bisa Nggak bisa jauh, online. nggak bisa. Kalau Khusus untuk ujian ya? Ujian saja. Hanya khusus untuk ujian. Itu harus hadir ya, Mas. Oke, saya siap. Karena kalau online saya nggak tahu sebelahnya Masnya siapa. Iya, betul. Tolong ya, Mas. Karena nanti ada guru les saya di samping saya ini jawabannya. Oh, ternyata Iya, ini. karena biasanya nanti dinas juga kan visiting pada saat ujian kan, kayak gitu. Karena itu. Jadi untuk ujian datang langsung ke tempatnya. Betul. Untuk sistem belajarnya bisa jarak jauh atau daring. Iya, pakai daring, tapi Keren, tetap keren, portfolionya harus tetap dikumpulin semua. Jadi kalau ada PR, ada tugas tolong dikumpulin, Mas. Sambil dagang, sambil berkebun, tolong dikerjain tugasnya Iya, ya. iya, siap. Jangan lupa kan ini sekolah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya, betul. Gitu. Dari tadi yang dijelaskan sama Bu Cici, Heeh. khususnya bagi peserta orang-orang yang nanti ikut program beasiswa dari Golkar ini, apa saja program pembelajaran yang didapatkan peserta program beasiswa dari Golkar jika Oke. sekolah ke Think School? Kalau di Think Indonesia School programnya sama persis dengan Dinas Pendidikan. Ya, hanya saja tadi yang seperti saya bilang bahwa literasi yang kita pakai atau vocabulary apa ya istilahnya? Kayak kata-kata yang dipakai atau perbendaharaan bahasa yang kami pakai itu perbendaharaan bahasa lebih ke kewirausahaan atau entrepreneurship dan juga digital. Jadi kenapa online? Pasti dia akan familiar dengan digital. Iya kan? Kemudian mungkin ada tugas presentasi, dia akan kami familiarkan dengan beberapa aplikasi. Jadi nggak peduli dia sedang bekerja sebagai apa status ekonominya, dia akan mendapatkan update tentang itu. Mendapatkan ilmu tentang itu. Nah, kemarin kami juga belum sempat bicara juga sama Pak Adam akan seberapa jauh, tapi di kami itu ada fasilitas-fasilitas yang bisa ikut ujian sertifikasi. Oh iya. Jadi certified of attendance, artinya menghadiri pelatihan, dan sertifikasi itu tentang kompetensi ya. Kalau kompetensi ini nanti kan setelah lulus SMA kemudian ikut ujian kompetensi, dapatlah dia dari Disnaker yang BNSP itu. Gitu. Nah, tapi kan bahan baku latihannya itu sudah mulai dari SMP SMA tadi. Sehingga ketika ujian sudah nggak kaget lagi.
gitu. Jadi Karena emang step by step terarah. iya, makanya saya tadi bilang bahwa lulusan kami bisa sampai ke luar negeri dengan mudah, bahkan dapat beasiswa itu karena sertifikasi itu. Kebetulan mereka juga pengen ke Kamboja saya. Enggak, saya kepingin ke Malaysia untuk bekerja luar ya, negeri. sampai ke gitu. Kamboja, ya Cukup mungkin. berbahaya Kamboja. Tapi bagus mas, candinya kayak. Oh iya, ini. Phnom Penh. Iya, itu candinya cukup bagus. Mungkin jualan buah di candi, gitu. jadi seperti itu. Kelanjutannya sepatutnya mungkin saya harus diskusi juga sama Pak Adam lagi tuh. Tapi kita punya program seperti itu. Jadi boleh memilih mau apa, mau ketertarikan apa nih gitu. Hanya saja itu kan di luar program yang konvensional. Sehingga butuh waktu tambahan, butuh effort tambahan, beberapa pakai laboratorium, berarti harus ke Surabaya. Apakah nanti di Sidoarjo, kantor kami di Sidoarjo ada bisa masuk ke sana juga kita kan melihat seberapa banyak yang tertarik dengan bidang itu gitu. Tapi di kami ada program itu Mbak. Jadi anak-anak istilahnya Bapak Ibu atau anak-anak yang akan di kami itu bisa lulus dengan ijazah dan plus keahliannya. Gitu. Jadi udah nggak perlu lagi kayak ikut-ikut BLK gitu Bu ya? Ya masih tetap perlu gini. BLK itu beda. BLK itu kan dia ada bimbingan apa ya, persiapan kerjanya lah. Dan beberapa BLK bahkan langsung bisa menyalurkan pekerjaan. Kalau di kami kan enggak. Di kami ya pendidikan. Pendidikannya. Ada ijazah under dinas pendidikan dan juga ada sertifikat. Itu juga kami kan ada LKP ya. Lembaga Kursus dan Pelatihan. Itu juga dinas pendidikan. Gitu. Nah, nanti kita kerjasama dengan LSP. Yang itu nanti BNSP under Dinas Ketenagakerjaan. Nah, biasanya BLK itu under Dinas Tenaga Kerjaan ini gitu. Oh iya. Gitu ceritanya. Tetap butuh. Iya. Kalau kepengen buka kesempatan lebih banyak ya. Tapi kan bedanya lebih dipersiapkan itu. Kalau Iya, betul. sekolah formal kan biasanya mungkin hanya Iya. itu. Sekarang tuh banyak sih sekolah-sekolah formal yang ada hari kewirausahaan, anak-anak jualan itu loh, bazar-bazar. KWU seperti itu. Ada seperti itu. Banyak. Kemudian ekstrakurikuler juga banyak gitu ya. Cuman memang kalau di kami itu bedanya sehari-harinya itu bahasa yang kami pakai adalah bahasa teknologi dan bahasa kewirausahaan. Jadi misal nih kita ngomong soal matematika nih. Iya. Kalau di sekolah umum mungkin Budi membeli bla 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 bla. Iya. Gitu kan misalnya nih. Kalau di kita sudah memfamiliarkan nama HPP kos operasional. Jadi Budi membeli ini dijual sekian, berapa harga modalnya misalnya. Di kami tuh begitu. Iya. Sama-sama Budi. Mungkin itu lebih sedikit naik level mungkin. Iya, kita familiarkan istilah itu ya, sehingga teman-teman atau orang-orang yang sekolah itu juga biasa dengan istilah-istilah itu. Gitu. Kan kadang kan opo HPP gitu. Iya, betul. Iya kan? Ya apa Masih HPP asing itu gitu. apa gitu kan? Yang kalian tahu mungkin PHP gitu ya. Mungkin ya. Ini HPP, jadi harga pokok produk. Iya. Istilahnya produknya ini berapa nih masnya nih? Kan berkebun, ada harga pupuk, ada air, ada itu. Biasanya nggak ditulis, nggak dihitung menjadi harga jual, dia jualnya cuma 1.500 aja satu potong apa dua potong gitu kan, yang di slice itu loh mas. Lah, jalan kakinya nggak dihitung. Untuk ongkos bensin. Iya, Betul. loh tapi kan jadinya mahal, siapa yang beli? Nah berarti ada istilahnya target market lain nih. Nah, istilah target market itu kita juga kasih. Agar terbiasa juga dan dengan Sudah Iya, familiar. berarti pembelinya harus beda nih. Siapa nih? Berarti jualannya nggak boleh jualan masuk ke gang-gang misalkan. Nah terus gimana kalau nggak boleh? Iya, rada ke sekolah yang rada bisa mau beli. Iya, benar. Nah nggak boleh lagi slice-nya ditaruh di atas gitu doang, tapi harus diplastikin. Packaging lebih rapi lagi. Iya. Wah itu kan nggak tambah modal. Iya, nanti coba pendidikannya ke Golkar aja, saya tahu. Mungkin
mungkin ada pembinaan Iya, ada. UMKM, saya nggak tahu ya. Gitu. Ya memang kan namanya naik kelas. Iya betul. Ya itu di pendidikan kami begitu. Istilah-istilah kita pakai begitu. Di konten juga pokoknya direkam-rekam gitu di konten. Iya, diajarin di kita tuh begitu. Iya. Sudah terbiasa dengan Indonesia Industri 4.0 ini. Kalau yang apa namanya yang reguler, kelas-kelas reguler di kami itu yang murid activity, homeschooling activity tadi sama yang part school itu mulai dari SD kelas 2, SD kelas 3 tuh udah pegang SLR, mirrorless. Jangan kamera. Sudah pegang. Di umur segitu saya pegang cangkul itu. Oh iya. Berat ya Mas kerjaanmu ya. Masya Allah. Oh iya, pegang kamera. Ya SLR. emang seperti itu, udah megang SLR, udah megang ini, kemudian dia sudah terbiasa mengoperasikan sistem otomasi yang untuk itu apa foto selfie itu loh. Iya selfie. Jadi dia udah bisa TV-nya diubah untuk selfie di rumah tuh udah bisa. Jadi kalau biasanya orang tua tuh malah seneng lagi ada arisan keluarga, anak-anaknya jadi operator. Ya Allah, juga orang tuanya ini. Jadi operator foto bersama. Iya, gitu. Jadi di kami tuh begitu, itu yang kelas reguler gitu. Sangat menarik tadi program yang ditawarkan oleh Think Indonesia School itu sendiri, dan kita juga melihat tadi programnya sudah sangat tertata dengan rapi dan mengikuti era sekarang saat ini. Nah, kalau boleh tahu dari Ibu Cici sendiri ini berkecimpung sebagai seorang akademisi khususnya di yayasan ataupun sekolah non formal seperti ini itu sudah berapa lama? Perjuangannya lama. Artinya saya dulu sempat jadi reporter ya di sebuah TV di Jakarta, dari yang magang sampai yang akhirnya mendapatkan insight tentang ada orang yang harus berbuat sesuatu. Nah istilahnya begitu. Gua tuh diketawain banyak orang, tenang aja. Itu tahun 2000, nanti kelihatan usia dong. Masih muda, masih cantik. Intinya itu tahun 2009, tahun 2010 akhirnya mulai bergerak. Saya kebetulan juga dapat beasiswa waktu itu jadi mentor. Jadi kemudian ngambil banyak pendidikan, jadi never ending learning ya. Ngambil pendidikan terus, kita belajar mulai dari kursus, sertifikasi segala macam. Kita bernetworking, mencari kenalan segala macam. Karena bagi saya yang pada saat itu basicnya adalah broadcast TV, pendidikan is zero knowledge saya. Dunia pendidikan itu apa gitu kan ya. Pada saat tahun 2014, 13-14 saya memberikan ilmu tentang kewirausahaan lewat satu organisasi wirausaha terbesar di Indonesia. Saya juga ditanyain, lu ngapain ngajarin anak SMP soal entrepreneurship? Itu anak kalau jajan aja masih begini gitu kan. Tapi enggak, pada saat itu saya nanya ke mereka tuh udah tahu cara cari duit. Masalahnya belum trust, itu tahun 2013. Waktu itu kursus-kursus atau pendidikan atau seminar-seminar kewirausahaan untuk anak-anak nggak ada. Belum ada bahkan. Saya masuk, ternyata memang mereka mau jadi chef, itu sudah ada dalam pikiran mereka. Hanya saja, halah anak kecil, tahu apa? Ngerti nggak sih? Pada saat itu masih begitu. Iya, dan saya berjuang di situ. Cukup lama, akhirnya kita bikinlah, bukan kita ya, saya bikinlah, karena sendiri Pak, kasihan enggak. Jadi bikinlah sebuah program, bukan program sih, lebih ke peta ya, flowchart kalau kata anak-anak IT ya, flowchart, kita bikin flowchart, ini larinya kemana, if ini larinya kemana, then apa, if then, sampai N-nya apa, akhirnya kita bikinlah. Waktu itu saya ikut kursus coach, as a coach, certified coach. Justru di situ dapat aha moment. Kamu harus ngasih nama Cici, gitu, karena belum ada di Indonesia itu. Akhirnya saya kasih nama lah NGD, New Generation Development. Ada proses development di situ. Nggak bisa anak itu ujuk-ujuk baru ini kamu tuh harus bisa ini. Pertanyaannya, indranya itu sudah siap belum? Sudah siap mendengarkah? Sudah siap melihatkah? Neuronnya sudah siapkah? Mentalnya sudah siapkah? Atau masih kepikiran dimarahin orang tua di rumah gitu kan? Iya, pakai sapu, pakai apa? Ya itu parenting VOC ya. Gitu ya.
Jadi masih banyak yang harus dipikirkan. Nah itu akhirnya membuatlah sebuah kurikulum kecil-kecilan lewat organisasi tadi yang kewirausahaan tadi. Adalah anak-anak SMA, kuliah yang kemudian bareng-bareng sama saya cobain jadi kelinci percobaan lah untuk memakai kurikulum itu. Ternyata bisa. Akhirnya mereka jadi pengusaha pada usia kuliah. Sampai sekarang saya masih berkoneksi sama mereka. Mereka punya anak-anak, menikah sesama binaan kami. Kenapa? Karena mereka nggak punya waktu untuk mikirin nongkrong di kafe, nongkrong di kopi-kopi lama. Mereka tuh nongkrongnya di garasi rumah saya, memikirkan tentang konsep usaha bersama. Dan bagaimana caranya sambil memulai usaha mereka harus lulus kuliah. Jadi kalau kalian misalnya kuliah tok, hima tok, tapi kuliah nggak selesai, nilainya elek gitu ya, itu nggak istimewa. Sorry ya. Iya betul. Soalnya kayak para aktivis saya juga aktif. tapi itu nggak istimewa. Yang istimewa itu kalian sudah punya bisnis atau bekerja pada saat kalian kuliahnya juga nggak molor, organisasi juga jalan, itu istimewa ya. Apa kamu memanage waktu? Di situ kita kasih. Makanya saya langsung bikin buku waktu itu. Dan testimoni anak-anak yang belajar bersama kami itu ada di buku itu, yang buku saya pertama. Dari situ akhirnya membuatlah sebuah kumpulan kursus lah bahasanya begitu ya, kumpulan saling sharing knowledge tadi yang 2017 akhirnya pakai online itu ya, sudah pakai studio ya kayak gini-gini tapi backgroundnya masih manual dan sebagainya, pokoknya masih digital pada saat itulah gitu ya. Akhirnya banyak kumpul, akhirnya tahun 2018 kita bikin Festival Saudagar Kampus itu 1.000. Festival Saudagar Kampus. Se-Indonesia Festival itu. Saudagar Kampus, dan itu kami laksanakan di Jember. Di Jember. Dan itu datang dari semua area. Semua Indonesia ada. Indonesia seluruhnya. 1.000. Tapi ya banyak kan dari teman-teman Jember lah pastinya ya, karena kan tuan rumah ya. Cuman artinya di situ mereka pejuang-pejuang seperti itu. Nah, akhirnya kan gini, oke, anak-anak selesai nih, anak-anak kuliah udah selesai. Tuh pada saat itu udah mulai nih marak di pelatihan entrepreneur ya. Untuk anak-anak ya, sekarang malah entrepreneurs camp buat kids, kids entrepreneurs gitu. Wow, gitu ya. Zaman aku kemana lu? Gitu. Tapi itu udah, aku bangga, bukan aku iri sama mereka, aku bangga ya Allah, perjuanganku zaman itu sekarang banyak temennya ya gitu. Dulu aku dianggap orang gila gitu loh. Lapo ngajar bayi-bayi golek duit, karek ngene loh gitu kan. Gitu. Nah, disitulah kami mulai berjuang. Tapi kemudian tahun 2018 kami ke Finland, saya ke Finland itu sekitar mungkin 2 mingguan. Karena pada saat itu ada statement Finland adalah negara terbaik secara pendidikan ya. Iya, betul. Iya. Opone yang terbaik. Itu saya pengen tahu gitu loh maksudnya, makanya ke sana. Saya sebulan penuh tuh ada di Eropa, terutama di Finland. Itu nanya, apa yang membuatnya terbaik? Lah di sana itu ternyata anak-anak baik unschooling itu tidak sekolah. Di kita juga ada unschooling, memang sengaja unschooling, dididik full orang tuanya. Ada yang homeschooling, ada yang apapun itu. Karena kan Finland itu negara yang sangat luas, tapi penduduknya dikit. Jadi banyak, mungkin berapa kilo baru ketemu rumah, kecuali yang di Helsinki-nya, di kotanya ya, di Helsinki-nya. Jadi mereka itu semua fasilitas pembelajaran tuh boleh diakses oleh siapapun. Coba kamu misalnya tiba-tiba masuk kampus, entahlah itu, dihadang satpam yang ada ya. Iya, betul. Kalau di sana boleh. Dengan saya nggak tahu tuh waktu itu pakai sistem kartu, udah barcode, saya nggak tahu. Saya nggak menanyakan secara detail, secara teknisnya seperti apa. Tapi itu boleh. Nah, disitulah cita-cita saya tuh pengen bikin sekolah yang bisa diakses banyak orang, yang gampang diakses banyak orang dimanapun dia berada. Akhirnya apply lah ke dinas. Seorang lulusan broadcast TV ini, televisi, broadcasting, perfilman, tapi ke mengajar dunia pendidikan. Siapa gitu kan, mulai ketemu satpam dinas gitu kan.
Iya, tapi alhamdulillah nggak ketemu banyak orang baik. Ya memang butuh waktu, nggak kayak mungkin teman-teman Nggak yang instan, memang ya. kuliah di bidang pendidikan, guru apa dosennya aja udah ditahu orang-orang dinas, dianterin orang kayak istilahnya knowledge-nya udah ada. Kalau saya kan nggak tahu siapa gitu kan. Ya ngais-ngais sendiri informasi dan alhamdulillahnya punya tim yang mengetahui itu dan membantu saling bahu-membahu. Akhirnya kita yayasan kita didirikan, kita apply dengan perjuangan yang sangat panjang memenuhi segala kebutuhan prasyarat operasional. Dinas ngasih kami izin operasional 2021 alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Dan kemarin saya rada kaget. Iya, saya kan sempat tanya sama Pak Adam soal ini. Iya, karena saya tanya kredibilitinya Ting Indonesia ke dinas, ternyata bagus. Alhamdulillah. Oh ya, alhamdulillah saya juga baru tahu. Saya kan nggak nanya, Bu, saya bagus nggak? Masa kayak gitu. Ya kepo. Iya, benar. Dan Pak Adam nanya ke dinas Sidoarjo, alhamdulillah kredibilitas Ting Indonesia School itu bagus. Gitu. Approve. Panjang juga lagi ceritanya. Perjuangannya soalnya luar biasa panjang juga Iya. dan menarik. Nadia Jadi 17, 21, terus ya, dapat izin. Iya. Iya. Sekarang 2025. Karena jangan sampai tanpa izin ya. Iya, betul. Terus Harus legal tuh. Iya lah, terus ijazahnya melok sopo. Kalau nggak ada izinnya, gitu. Dengan waktu yang cukup lama tadi perjuangannya Ibu, tips yang membuat PKBM Ting Indonesia School ini masih eksis sampai sekarang itu apa, Bu Cici? Menyamakan visi ya. People come and go, tim kami people come and go. Rata-rata tanda kutip mereka yang cuma mikirin gaji, mikirin kesejahteraan pribadi nggak akan bertahan di kami. Tadi yang statement saya pertama bahwa pendidikan ini butuh sekedar niat gitu, harus lurus banget perjuangan. Wahai para teman-teman honor, Butuh orang-orang tulus, ikhlas gitu. berapa tahun mereka digaji hanya segitu. Bagi kita hanya, bagi mereka itu udah lebih bukan lebih duitnya ya, tapi lebih secara nggak tahu mereka apa yang membuat mereka bertahan tuh pasti lebih dari duit gitu. Saya pikir kalau soal duit nggak akan ada posisi guru, nggak akan ada posisi mungkin tenaga kesehatan yang di daerah-daerah yang bertahan. Kalau cuman karena duit ya, Betul. pasti ada jiwa yang tergerak, ada empati yang tergerak Panggilan hati mungkin. dengan hati, betul. Itu sih. Jadi kita masuk tim tuh selalu kita ingatkan terus sama visi Ting Indonesia School gitu. Karena nggak umum, Mbak. Sekolah yang kayak kami ini nggak umum, nggak anak koncone. Tapi alhamdulillah makin banyak sekarang banyak temennya, jadi makin seneng. Bagi kami banyak temennya itu bukan banyak kompetitor, tapi banyak temennya tuh banyak. Yang ingin majukan. Iya, karena kalau kita ngomong nggak dianggap gila lagi kan, karena udah banyak. Iya, benar. Kalau dulu gila, wah, hai, gitu kan. Gitu. Kuncinya kembali ke awal tadi bahwa Ya. orang yang ingin berkecimpung khususnya di dunia pendidikan itu harus benar-benar tergerak hatinya Iya. untuk kemudian mencerdaskan dari kehidupan bangsa sesuai dengan tujuan dari negara itu sendiri. Nah, untuk PKBM Ting Indonesia School ini memberdayakan masyarakat melalui pendidikan dengan seperti yang dijelaskan sama Bu Cici tadi, atau ada lagi mungkin yang Ya itu tadi sudah dilakukan. kami ada taman baca ya. Ini juga satu kali lagi bahwa saya cukup terharu. Taman baca kami tuh kecil saupil gitu. Sudut Segini gitu. mungkin. Ya kecil. Cukup kecil. Jadi saupil cuman mungkin L gini ya. Ini gedean kamu lah, gedean ruangan inilah ya, L gitu aja. Koleksi buku kami juga belum sampai 500 gitu ya. Kecil sekali, itu masih kecil. Ketika kita membuka lowongan orang-orang yang mau membantu lah gitu ya, volunteer. Banyak loh, 12 anak mahasiswa yang mau jadi volunteer. Sampai, ya Allah kamu ngapain nak? Gitu. Di antara teman-temanmu lagi happening di mall dan di kafe kamu Iya. di sini, ya Allah saya bilang gitu.
kamu sadar kan di sini saya bilang gitu. Karena tanggal 13 besok kita ada event. 13 besok hari Besok. Iya, Tanggal 13 besok. Sabtu. Iya, Sabtu. Sabtu. Event. Event ini jadi di Surabaya kita ada taman baca. Jadi anak-anak kampung daerah sana baik yang putus sekolah ataupun yang masuk sekolah diundang untuk ada kayak storytelling. Iya, ada lomba mewarnai, lomba gambar. Itu volunteer. Aku bilang kamu ngapain di sini ya Allah? Saya bilang, saya terharu sekali di antara temanmu yang lagi nongkrong ngabisin duit, kamu malah di sini gitu kan? Iya, Gitu kan? cukup beda sendiri. Iya, apa sih motivasinya? Masih ada loh anak-anak kids zaman wow ini. Saya nggak ngomong kids zaman now. Peduli. Iya, masih peduli, masih. Jadi saya bilang banyak ya stigma generasi Z bla bla bla. Ya memang begitu, tapi banyak kok masih yang keren-keren. Masih aware akan sosial. Iya, masih aware akan sosial. Saya 12 loh. Sakupil, taman baca Sakupil itu volunteersnya 12. Ini nggak ada, kita nggak ngasih apa-apa, nggak. Ya ngasih minum lah. Iya. Ya itulah, bahwa masih ada kok yang kayak gitu. Nah itu pemberdayaan yang seperti itu tuh masih kita kasih CSR seperti itu untuk taman baca gitu ya. Kita panggil untuk mereka untuk berinteraksi, tambahan ilmu, melihatkan dan memakai fasilitas kami di laboratorium kayak gitu-gitu. Jadi kita melaksanakan seperti itu Mbak. Hanya saja memang untuk kedepannya memang kami masih butuh banyak kerjasama dengan banyak pihak. Iya. Karena setelah dia sekolah kan butuh entah itu kuliah, entah itu sekolah lagi ya, ataukah dia kursus lagi, ataukah dia langsung bekerja, itu butuh kerjasama banyak pihak sih. Ya mudah-mudahan bisa langsung punya institut. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Itu namanya I think, Institute Think. Iya. Ntar dulu. Institut Think. Kok jelek ya? Kalau mungkin yang di Indonesia kan Think ada Institute lah. Nggak boleh, harus pakai bahasa Indonesia. Bismillah lah mohon doanya. Jadi target emang ada nanti, bismillah nanti soon nanti bisa dapat rezeki, dapat Mohon doanya. restu, bisa bikin institut atau mungkin Ya itu tadi, asalkan saya juga bergerak dengan tim. Saya nggak bisa bergerak sendiri Mas, Mbak. Saya tuh butuh banyak orang yang visinya sama, yang fokusnya juga sama, yang hatinya sama. iya juga Itu yang paling penting. Iya, hatinya sama. Sebagai kepala yayasan dari Think Indonesia School ini, harapan dari Bu Cici untuk masa depan siswa PKBM Think Indonesia School ini seperti apa? Harapan kami anak-anak ini tidak hanya pinter dewe, tapi juga ikut minta men-sharingkan apa yang dia dapat dari Think Indonesia ke lingkungannya. Kayak gitu. Jadi kami sama alumni berusaha untuk tetap kontak gitu. Jadi tetap menjalin komunikasi. Barangkali mereka bisa membantu apa terhadap masyarakat kita, itu satu. Kedua, harapannya dengan apa yang kita kasih ya lulusan kami atau orang-orang yang sudah sekolah di tempat kami ya mendapatkan kehidupan yang lebih baik lah. Kalau yang awalnya putus sekolah, gajinya jadi stuck gitu karena dianggap hanya lulusan SD, SMP, SMA, harapannya kan bisa lebih lagi ya. Itu basicnya lah. Tapi bagaimana dia mendapatkan ijazah yang layak plus kemampuan. Ya kan? Kayak misalkan ini mungkin yang paling banyak kan di teman-teman SMK kan mereka mendapatkan fasilitas itu, tapi ini di PKBM loh mereka dapat fasilitas seperti mereka sekolah di SMK kayak gitu. juga akan di-share ke teman-teman tadi bahwasanya PKBM ini PKBM hasilku kayak gini. Di-share ke teman-teman juga PKBM itu sepertinya asik. Iya. Yang belum punya waktu untuk sekolah. Jadi kita punya murid pure homeschooling, anak SMA usia 16-an udah punya kafe. Awalnya warung. Sudah bawa duit. Sekolah, dia nggak mau sekolah. Daripada putus sekolah akhirnya masuklah ke tempat kami. Jadi masih bisa sekolah, tapi dia menjalankan dan akhirnya jadi kafe. Kayak gitu. Itu ada. Jadi emang cukup banyak juga bahwasanya yang sekolah di Think School mempunyai karir yang cukup berkelas seperti itu. Ada yang siswa kami itu pinter banget ngutak-ngutak motor. Bengkel-bengkel motor spare part seperti itu. Tapi dia sendiri yang nggak berupa bengkel ya. Oh iya benar. Sampai motornya tuh siap racing.
Siap racing. Joki derak. Tapi sampai bapaknya itu ke kantor polisi untuk memberikan edukasi ke anaknya mana yang legal dan mana yang enggak gitu loh. Nanti Alhamdulillahnya batas-batas Kak, bapaknya itu teropen dan menfasilitasi. Nah anak ini bisa sekolahnya cuma malam. Malam-malam juga masih Malam sore malam gitu. sore malam. Sore malam. Itu udah pindah-pindah sekolah. Kenapa? Karena dia tidur kalau pagi. Dia benar motor gerak itu malam kan. Iya, betul. Tidur kalau pagi. Wah itu udah dikeluarin pindah-pindah sekolah. SMP itu dipindah sekolah 3 kali kalau nggak salah. Astagfirullah, sampai gitu kan orang tuanya. Tapi kan anak harus sekolah gitu loh, jangan. Dan ini anak orang berada loh. Gitu loh. Ya alhamdulillahnya dia anak orang berada ya. Jadi sama orang tuanya akhirnya disupport ya sekalian. Akhirnya kita kasih wawasan gitu. Gitu dia masuk yang part schooling. Dan rumahnya mau Mojokerto, Pak. Loh, temanku berarti mungkin ya. Mungkin bisa jadi. Jangan tetangganya sama. Jangan itu. Kamu benerin motor ke dia nggak? Boleh. Dia rumahnya di Mojokerto. Jadi kalau kadang-kadang tenaga pengajar kami ketika dia lagi tanda kutip sibuk, tenaga pengajar kami yang datang ke rumahnya. Iya, biaya di-handle sama orang tua. Oh iya. Itu masuk yang program part schooling tadi. Iya. Jadi dia bisa untuk manggil kantor dari PKV School datang ke rumah si tapi pelajar. tetap dengan ini ya, prasyarat tertentu ya. Jadi portfolio juga harus tetap lengkap. Jadi anak ini nggak boleh nggak sekolah, intinya begitu. Mau gimana pun caranya, MPC tadi buh piye carane gitu. Ini harus sekolah gitu loh. Dengan apapun caranya. Ini kalau di sekolah reguler nggak bisa kan? Sekolah formal nggak bisa. Pingsan gurunya kalau ada kayak gitu. Itu bayangin satu kelas 40 terus begitu ada 2 aja. Pingsan gurunya kalau di sekolah formal. Gitu Mas Mbak. Cukup keren. Kesan dari Bu Cici ini yang Ibu rasakan sebagai sekolah rujukan pelaksana program beasiswa berprestasi dari Golkar ini seperti apa kesannya? Itu tadi saya merasa terhormat lah bahasanya gitu. Dan ternyata masih ada yang peduli, ya Allah, terharu. Ya karena kan visinya adalah gimana caranya orang-orang ini pada sekolah. Memperbaiki kehidupannya nanti gitu. Karena di sela banyak orang yang mengatakan lapos sih sekolah pokoknya untuk duit. No, nggak kayak gitu karena ini leher ke atas ini investasi seumur hidup. Orang yang menganggap bahwa sekolah itu nggak penting, kudu sekolah kayaknya. Artinya knowledge itu penting sekali. Kenapa saya udah punya usaha gitu ya. Saya sampai sekolah sampai S3 gitu. Bahkan ini sedang mengulang lagi S1 di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Saya ngambil jurusan psikologi. S1 lagi bersama teman-teman. Dulu broadcast dulu. Iya, broadcast TV kan komunikasi ya. S2-nya MMSDM, Magister Manajemen untuk SDM. S3-nya saya di PSDM UNER. Balik lagi kelas 1 sampai S1 lagi di Muhammadiyah Sidoarjo. Bareng adik-adik gitu. Bareng adik-adik. Makanya awet muda Ibu Cici. Potong FYP. Potong FYP. Oke. Wah, balik lagi kenapa? Karena saya perlu ilmu ini karena banyak sekali siswa-siswa kami yang ternyata neurodivergent. Slow learner tadi ya. Ada yang autism. Bagaimana cara kita ngasih? Kan kita harus paham. Ngapain sama sekolah lagi? Ya mungkin bagi orang nggak perlu sekolah, bagi saya tuh perlu sekolah. Kenapa? Kalau kita sekolah, kita tuh belajar hal yang kita nggak tahu. Iya. Tiba-tiba dikasih tahu, emang kalian sekolah milih mata pelajaran? Hah, enggak. Ini kudu lulus, jejelin gitu kan. Iya kan? Iya, betul. Jadi kamu yang nggak tahu, nggak mau pun dijejelin. Kalau kursus, kamu tahu, akhirnya kamu bayar untuk lebih ahli kan gitu, itu kursus. Iya, betul. Tapi kalau sekolah, kamu tuh belajar yang kamu nggak tahu. Ini gitu. Bagi saya, kuliah lagi itu kayak membuka pintu baru. Ini apa gitu. Nah itu. Nah sekolah itu sebenarnya itu untuk membuka wawasan baru. Wawasan baru, hal baru. Itu ceritanya Mas. Harapannya punya
punya mindset seperti itulah, jadi jangan malas sekolah. Masih akan haus hal baru-baru. Harus never ending learning. Insight luar biasa ini. Cukup mes. Karena kan cukup jarang tuh ibu, maksudnya orang yang masih cukup ingin lebih tahu lagi cukup jarang. Jadi kan emang harus tetap. Iya, saya dibilang kurang kerjaan. Ulala, kurang kerjaan. Apa namanya? Nggak fokus. Hobi sekolah, hobi sih emang kalau misalnya. Gitu, kalau belajar itu perlu hobi. Gitu. Lalu mungkin yang terakhir Ibu, apa sih Ibu pesan dari Ibu untuk teman-teman yang ingin melanjutkan lagi sekolahnya, yang sempat mungkin belum bisa terrealisasi dulu karena faktor biaya, ekonomi, hingga sekarang ingin lanjut lagi sekolahnya dan mungkin bisa gabung program dari Golkar ini Ibu. Oke. Saya tadi bilang bahwa sekolah itu membuka banyak opportunity. Sekolah itu banyak membuka kesempatan. Bukan sekolahnya sebenarnya, tapi ilmu pengetahuannya. Kita nggak pernah tahu kita ketemu siapa. Nih, kayak saya sekolah tiba-tiba ketemu dosen yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Bukan pertanyaan di kelas Pak, saya tanya, enggak. Tapi kayak kepo, ini pendidikan ini mau dibawa kemana? Ini masuknya alat tes apa secara psikologi ya? Kalau ada kayak gini nih gimana gitu, kehidupan sehari-hari lah gitu. Kita nggak pernah tahu. Mungkin ketika masnya misalnya biasa di kebun, biasa jualan buah gitu kan, ternyata ketemu guru atau mentor yang bisa fotonya bagus, ya kan? Udah sini aja aku fotoin. Ada ketemu guru yang bisa ngajarin ngupload di sosmed yang baik, yang bisa ngajarin tiba-tiba temenan misalkan waktu ujian ketemu yang sama-sama bisa jualan Shopee. Nggak pernah tahu. Pendidikan itu membuka pintu baru. Nah, harapannya banyak yang mau seperti itu. Kalau putus sekolah karena ekonomi, jelas dia punya motivasi belajar. Saya masih sangat salut dengan orang-orang yang demikian. Saya hanya berpesan kepada orang-orang yang lapo sekolah. Ini jawabannya, dengan sekolah kamu membuka pintu baru, membuka pintu rezeki baru. Dengan ilmu pengetahuan kamu membuka kesempatan baru. Bukan hanya menggagalkan atau meluluskan dengan seonggok ijazah. Maaf, saya hanya ngomong seonggok ijazah. Walaupun di negara kita ijazah masih berarti rupiah gitu ya. Ijazahnya apa berarti rupiahnya berapa kan gitu ya. Tapi bukan hanya itu adalah ijazah ini pintu masuk lain. Itu karpet welcome. Keset bukan karpet ya, keset welcome. Pintunya itu di knowledge, di pengetahuan yang kamu punya. Kamu punya ijazah, nggak punya pengetahuan, nggak punya ability, disuruh keluar lagi kayaknya dari pintunya, ya kan? Itu sih. Jadi semoga dengan program ini kita nikahkan program ini, itu bisa membuka banyak kesadaran Bapak Ibu yang ada di rumah yang anaknya mungkin kemarin putus sekolah karena ekonomi, ini ada ya. Terus kemudian Bapak Ibu yang dulu kemarin putus sekolah atau mbak-mbak, mas-mas yang kemarin putus sekolah, yuk balik lagi ke sekolah untuk kehidupan yang lebih baik lah. Mudah-mudahan itu aja yang bisa kita sampaikan gitu ya. Sangat terharu dan banyak insight baru pada pagi hari ini ya Mas ya. Dan ini juga untuk teman-teman yang ada di rumah membuka kesadaran ataupun hatinya yang mungkin sekarang sedang mempertimbangkan untuk melanjutkan sekolah. Think Indonesia School ini salah satunya menjadi jawaban, menjadi angin segar seperti itu. Karena di sini juga tidak hanya menawarkan apa yang kemudian didapatkan seperti di sekolah formal saja, tetapi di sini para siswanya dibekali kemampuan-kemampuan yang itu mungkin masih belum ada di sekolah formal itu. Ibu Cici. Kini itu diskusi kita pada pagi hari ini, Ibu. Terima kasih banyak atas waktu dan knowledge insight baru untuk kita dan juga teman-teman yang ada di rumah. Sama-sama. Terima kasih Ibu Cici. Insya Allah kita lanjut di kita pulang, ambil tes, ambil ijazah, daftar ke Golkar Star. Saya tunggu. Iya. Makasih ya. Terima kasih banyak Ibu Cici. Oh iya, silakan makan dulu. Iya. Oke, makasih. Ya, sekarang waktunya makan ya, Nak. Itu dari saya pada teman-teman juga yang ada di rumah.
bahwa pentingnya pendidikan itu, apalagi di era sekarang, pendidikan itu penting selain tentang legalitas, tetapi kemampuan lebih dari itu yang kemudian harus dimiliki setiap orang, khususnya di Indonesia itu sendiri. Karena era sekarang ya kalau hanya sekedar hanya legalitas di ijazah saja kan terkadang itu ditanya, kamu bisa apa, dan lain sebagainya. Itu dari saya, Putri Maulidina selaku host pada pagi hari ini. Sampai bertemu di podcast Golkar Sidoarjo, channel kebanggaannya Arek Sidoarjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.